Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trik menjawab soal Olimpiade Matematika SMA ketekunan. Langsung saja ya ke contoh soal nomor 1. 1 dikurangi 2/3 kali 1 dikurangi 2/5 kali 1 dikurangi 2/7 sampai kali 1 dikurangi 2/5. Karena kita sudah berpengalaman dengan soal nomor 1, maka sebenarnya soal ini sudah menjadi soal yang bersifat rutin. Penyelesaiannya kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Berarti supaya bisa dikerjakan, samakan penyebutnya. Jadi 3/3 dikurangi 2/3, 5/5 dikurangi 2/5, 7/7 dikurangi 2/7, sampai 2005/2005 dikurangi 2/2005. Nah, kemudian setelah itu langsung kita operasikan ya yang dalam kurung ya. Berarti 3/3 dikurangi 2/3, hasilnya adalah 1/3. Lalu itu ya, jadi 3/5, 5/7, sampai nanti dia pasti yang akhirnya itu berapa jadinya, 2003/2005. Nah, ini bisa dibagi ya, 3/3 1, 5/5 1. Nanti ini sampai akhirnya 2003 nanti dibagi dengan 2003. Nah, yang tidak dicoret berarti itu adalah hasilnya. Jadi hasilnya adalah 1/2005. Soal nomor 2. Soalnya adalah diketahui fx adalah polinom berderajat 2 yang memenuhi fx plus 1 dikurangi fx sama dengan 6x plus 8. Jika f1-nya adalah 16, maka f2 berapa? Nah, ini penyelesaiannya. Fx plus 1 dikurangi fx sama dengan 6x plus 8. Nah, di sini f1-nya itu 16 ya. Nah, agar terjadi f2, maka kita substitusikan atau kita ganti x-nya menjadi berapa? 1 ya. Jadi f1 tambah 1, ganti ya tadi x-nya dengan 1. F1 sama dengan 6 kali 1 tambah 8. Ini jadi F2 dikurangi F1. Satunya langsung kita masukkan 16. Lalu ini 6 kali 1, 6 tambah 8 jadi 14. Kemudian F2 sama dengan 30. Kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya, yaitu soal nomor 3. Jika A plus B plus C sama dengan 0, maka A plus B dikali B plus C dikali C plus A per ABC adalah berapa? Sebenarnya di awal kita belum mengetahui cara menjawab soal ini ya. Nah, karena kita tekun, akhirnya terpikir oleh kita, terbentuklah A plus B dan seterusnya. Jadi penyelesaiannya kita jadikan A plus B plus C sama dengan 0 menjadi A plus B
C-nya kita pindahkan ke sebelah kanan jadi min C. Kemudian B plus C, A-nya yang pindah ke sebelah kanan jadi min A. Dan C plus A, berarti B yang berpindah ke sebelah kanan. Nah, jadi A plus B dikali B plus C dikali C plus A per ABC ini adalah, langsung kita masukin ya, A plus B nya kita ganti dengan min C, lalu B plus C nya kita ganti dengan min A, dan C plus A nya kita ganti dengan min B per ABC. Nah, ini kita keluarkan negatifnya ya, jadi negatif, boleh kita tulis ABC ya, per ABC. ABC per ABC 1, pasti negatif, jadi negatif 1. Oke, untuk nomor 4, soalnya jika A per 3 sama dengan B per 4 sama dengan C per 7, maka A plus B plus C per C-nya berapa? Nah, saat membaca soal ini kita belum mengetahui cara menjawab soalnya kan? Karena kita tekun, akhirnya kita terpikir sebagai berikut. Penyelesaiannya, kita tulis jadi A per 3 sama dengan B per 4, tulis dulu ya soalnya ya, sama dengan C per 7. Nah, sekarang kita rubah. Jadi A per 3, A per C berarti yang A per 3 dengan C per 7 ya. Tukeran posisi. Dan untuk B per C nya berarti jadi 4 per 7. Kalau sama dengan, kita gunakannya kali silang ya. Jadi ini A per B tambah C per C sama dengan, nah A per C kan jadinya ya, ditambah B per C ditambah C per C. A per C nya kita masukin 3 per 7, B per C nya kita masukin 4 per 7, dan C per C nya 1, karena C dibagi C adalah 1. Oke, ini jadi 3 tambah 4 tambah 7. Jadi yang satunya jadi 7 per 7 gitu. Maka hasilnya 14 per 7 ya. Yaitu 2. Jadi hasilnya 2. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Jika Sn sama dengan 1 dikurangi 2 tambah 3 dikurangi 4 tambah titik-titik tambah N dikurangi 1 pangkat N min 1 untuk N1, 2, 3 dan seterusnya, maka S17 ditambah S33 tambah S50 berapa? Penyelesaiannya, nah ini saat menjawab soal ini kita belum mengetahui cara menjawabnya kan? Nah, karena kita tekun, kita coba dulu untuk N yang tidak besar. Misalkan kita gunakan S6 ya, berarti kita gunakan N-nya yang 6 dulu. Berarti 1 dikurangi 2 tambah 3 dikurangi 4 tambah 5 dikurangi 6. Ini hasilnya berapa? Hasilnya itu negatif 3 ya. Kemudian kita gunakan lagi S7. S7 berarti 1 dikurangi 2 ditambah 3 dikurangi 4 tambah 5 dikurangi 6 tambah 7. Berarti ini hasilnya adalah 4. Nah, dari pengerjaan ini kita bisa menyimpulkan bahwa yang pertama ini untuk Sn yang kita lihat yang ini ya, yang ganjil, yang genap dulu berarti ya, min setengah dari N-nya. Ini untuk yang si N-nya genap. Kemudian untuk yang N-nya ganjil, berarti kita pakai rumus min setengah N dikurangi 1
ditambah N. Oke, langsung kita ke soal yang diminta. Jadi S17 ditambah S33 tambah S50. Ini berarti min setengah, karena 17 itu ganjil kita gunakan rumus yang bawah ya. 17 dikurangi 1 tambah 17. Kemudian S33 ganjil juga, berarti kita gunakan min setengah dikali 33 kurangi 1 tambah 33. Tambah lagi, berarti kalau S50 dia genap, kita gunakan rumus yang pertama. Jadi min setengah dikali 50. Lalu kita jumlahkan ya hasilnya dia berapa aja. Ini yang pertama berarti 9 ditambah 17 dikurangi 25. Hasilnya adalah 1. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Diketahui X2 sama dengan 2 per X1, X3 sama dengan 3 per X2, X4-nya 4 per X3, X8 sama dengan 8 per X7. Nilai dari X1 kali X2 kali X3 sampai kali X8 berapa? Penyelesaiannya, jadi saat membaca soal ini kita masih ragu-ragu, akan tetapi ingat harus tekun. Maka coba sebagai berikut. Jadi X2 ini kan 2 per X1. X1-nya kita pindahkan posisinya ke sebelah kiri. Jadi X1 dikali X2. Ini sama dengan 2. Kemudian untuk X4, di sini kan X4-nya itu 4 per X3. Nah, sekarang X3-nya kita pindahkan juga ke sebelah kiri. Jadi X3 dikali X4 ini sama dengan 4. Kemudian kita cari X6. X6 itu berarti 6 per X5. Jadi X5-nya pindah ke kiri juga. X5 kali X6 sama dengan 6. Nah, satu lagi untuk X8. X8 itu 8 per X7. X7-nya sama, pindah juga ke kiri. Jadi X7 dikali X8. Ini hasilnya adalah 8. Lalu kita ke soalnya. Soalnya itu berarti apa? X1 kali X2 kali X3 kali X4 kali X5 kali X6 kali X7 kali X8. Ini karena kepanjangan ya, kita ke bawah ya. Nah, ini boleh kita kelompokkan dulu. Jadi X1 kali X2, lalu X3 kali X4, X5 kali X6, dan X7 kali X8. Ini sama dengan, ini X1 X2 nya sudah ada ya, 2. Berarti tinggal tulis 2 kali 4 kali 6 kali 8. Ini hasilnya adalah 384. Lanjutkan ke soal nomor 7. Jika Fn plus 1 sama dengan 2Fn tambah 1 per 2, untuk N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, dan F1-nya adalah 2, maka F101 ini berapa? Nah, saat membaca soal ini kita belum mengetahui cara menjawabnya. Setelah mencoba didapat penyelesaian sebagai berikut. Jadi penyelesaiannya kita tulis lagi, Fn plus 1 ini kan sama dengan 2Fn ya, ditambah 1 per 2, dan F1-nya 2. Lalu kita ubah menjadi Fn plus 1 sama dengan 2Fn, kita bagi dengan 2, jadi satu-satunya terpisah. Ini hasilnya jadi Fn ya.
Kemudian 1 dibagi 2 jadi 1/2. Nah, si Fn plus 1, Fn yang di sebelah kanan kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi Fn min Fn ya, ini sama dengan setengah. Jadi ini hasilnya setengah. Kemudian kalau misalkan F3 berarti dikurangi F2, F2 nya setengah kan tadi ya, hasilnya setengah. Terus F4 dikurangi F3, ini hasilnya juga pasti setengah. Dan seterusnya sampai kita ketemu dengan F101 dikurangi dengan F100, ini hasilnya setengah. Lalu kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan, jadi ini F101 dikurangi F1 sama dengan setengah kali 100. Dan F101 kita masukkan F1 nya itu adalah 2, lalu setengah kali 100 yaitu 50, maka F101 nya itu 2 nya kita pindah ke kanan, jadi 50 tambah 2, 52. Lanjut ke soal nomor 8. Ini soal yang diketahuinya, yang ditanyakannya adalah A1 tambah A2 tambah A3 tambah sekian sampai AN. Ini hasilnya berapa ya? Oke, dengan A1 A2-nya itu adalah bilangan cacah. Nah, untuk penyelesaiannya, nah asal kita tekun ya untuk menyelesaikan soal ini, tidak akan sesulit yang kita pikirkan. Jadi misalkan 2 pangkat A1 tambah, kita tulis dulu ya, 2 pangkat A2, 2 pangkat A3 tambah titik-titik tambah 2 pangkat AN, ini sama dengan 2000. Ini soalnya. Nah, lebih dahulu kita hitung. Kita hitung dulu. Dua pangkat 1, ini seperti biasa ya, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 nya berapa? 4 ya. Terus 2 pangkat 3 nya 8, 2 pangkat 4 nya 16, 2 pangkat 5 itu 32, 2 pangkat 6 64, 2 pangkat 7 128, 2 pangkat 8 nya 256, 2 pangkat 9 512, 2 pangkat 10 1024, 2 pangkat 11 nya 2048. Dan kita masuk ke soal. Jadi 2000 itu berapa sih? Kalau kita pakai yang 2 pangkat sekian, berarti kita pakai yang 2 pangkat 10 kan? Sisanya 976. Kemudian 1024 ditambah, nah 976 itu yang mendekati berapa angkanya? Nah itu kan 2 pangkat 9 ya, 512 ditambah 464. Kemudian 1024 tambah 512, nah yang 464 nya kita pecahin lagi supaya lebih sederhana. Jadi 256 ya, ditambah sisanya itu 128 ditambah 64, nih langsung aja kita tulis dalam satu baris ya, tambah 16. Nah langsung kita rubah, jadi 2 pangkat 10, 2 pangkat 9 ditambah 2 pangkat 8 tambah 2 pangkat 7 tambah 2 pangkat 6 tambah 2 pangkat 4. Ini
Dia mintanya A1 A2 nya kan, berarti kita jumlahin yang pangkatnya saja. Jadi A1 tambah A2 A3 nya ini sama dengan, ini harusnya bukan koma ya, tapi tambah-tambah ya. Ini jadi 10 tambah 9 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 4. Kita jumlahkan semuanya menjadi 44.